sering milih wong loro-loro mati, Gus, kula badhe mati ada kula derek tobat. Maksud maknane tobat lho kok. Ya berhenti maksiat. Berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, enggak. Dia tahu mati punya sisi positif, yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih, umat alil hayata ziyadatan li fi khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diridani pengiran. Mergo kowe menghentikan. Tapi ora bunuh diri lho, mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya terus benangis macam-macam. Nah orang alim wali, orang alim itu pokoknya uang kon delok sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Misalnya orang fasik nggaweane narkoba terus mati oplosan. Wong alim kon nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fasik? Biasa mawon Gusti, kegiatannya kiai ya. Hati benar. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rumah tenan. Sama anda harus ikut saya, kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus anda ikuti, tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid, alim-alimnya muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah dia murid jadi Abi Soleh. Sama delok teng hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jadi Abi Soleh. Nah sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nah sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuanya wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di global Malik ya, dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhir nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran, zajrun. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon imami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum, kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Rumah itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enaknya dungane Nabi mesti mati. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Enggak masalah lah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru. Orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru. Orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diobeni arak ning kuburane terus macam-macam. Kok sholawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia tuh pinter, wong fasik lae ditahlili. Pikirane anggap ae ngek ruangane wong main gaple,
tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digogaple tenan. Iki ora urusan bidah-bidahan, madzhab bidah-bidahan lho, iki urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, kok sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterong katokan cekak, diterong wong nganggo arang malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala jati masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misalnya cak wah masuk mati kok oplosan. Besok ben piye sudah sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu ngundang kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Jadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Nggih biasa sing ngundang. Gus mengke sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mengke sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mengke dangdutan. Biasa. Nggih kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesannya kita bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini rata teko. Terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih malah yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan jangan ditinggalkan semua disebut malah yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubuh gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja bae salate rasa cara fikih terus gak usah salat. Wis kok ida malah yudraku kullu la yudraku kullu. Ana wong diutang 4 juta ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Ojo pepe 4 juta ra iso mergo dhuwit 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah drogo kulo. La drogo kulo. Eling-eling. Mulane masyhur nek gore kok fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama kon basuh, mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Makanya cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tak halul nyukur rambut. Iku kan disunatno besok diliwatno ning ndase. Senajan to wis ora ono apa? Itu memang standar kaidah fikih itu. Malah yudraku kullu la yudraku.